Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Asman Faiz Regar dengan NIM 2022-11061 akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen teknik dengan judul Kendali dan Komunikasi dalam Manajemen. Oke, di sini kendali atau kontrol dalam manajemen. Menurut Robert J. Mokel, kendali adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar kinerja dengan sasaran perencanaan, mendesain sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah terdapat penyimpanan dan mengukur signifikan penyimpangan tersebut, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya di sini ada fungsi kendali. Nah, pada fungsi kendali ini terdapat 3 poin. Yang pertama, untuk mengawasi, yaitu memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan dengan sesuai rencana. Kemudian yang kedua yaitu mengoreksi, yaitu untuk mengidentifikasi kesalahan atau penyimpangan dan mengambil tindakan korektif. Juga yang ketiga yaitu meningkatkan kinerja, yang dimana memberikan informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja di masa mendatang. Nah, kendali ini memungkinkan organisasi untuk tetap pada jalur yang benar, memastikan semua aktivitas berjalan dengan baik dan meminimalisasi risiko kesalahan dalam proses. Selanjutnya ada proses kendali dalam manajemen. Nah, pertama di sini ada menetapkan standar kinerja. Pada tahap ini, standar atau ukuran berkeberhasilan yang jelas dan spesifik ditetapkan untuk menilai hasil akhir suatu proses. Kemudian di sini ada untuk mengukur kinerja aktual, yang mana untuk mengumpulkan data dan informasi untuk menilai kinerja sesungguhnya dari suatu aktivitas atau proyek. Nah, kemudian untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar, yaitu langkah ini melibatkan analisis apakah kinerja aktual sesuai dengan standar yang telah ditentukan atau tidak. Makanya kita membutuhkan untuk membandingkan data yang sekarang dan data yang sebelumnya, atau membandingkan kinerja aktual dengan yang standar. Kemudian sini ada untuk melakukan tindakan korektif, yang dimana tindakan ini adalah jika ada penyimpangan, langkah perbaikan diambil untuk memastikan kinerja sesuai dengan target yang ditentukan. Kemudian tindakan korektif ini bisa berupa pelatihan, perubahan strategi, peningkatan sumber daya. Oke, tahapan-tahapan ini membentuk dasar kendali dalam manajemen, memastikan semua aktivitas berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal. Oke, selanjutnya di sini ada komunikasi dalam manajemen. Komunikasi manajemen adalah pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal untuk mencapai aktivitas manajemen. Oke, selanjutnya di sini ada definisi komunikasi. Definisi komunikasi yaitu proses penyampaian informasi, ide, ataupun perasaan dari suatu pihak ke pihak lainnya dalam organisasi. Nah, ini adalah jembatan yang menghubungkan semua elemen organisasi itu menyatu. Kemudian ada peran komunikasi dalam manajemen, yaitu berperan untuk mendukung pengambilan keputusan. Informasi yang baik memungkinkan keputusan yang lebih akurat. Kemudian untuk menyelaraskan tujuan, yaitu komunikasi memastikan setiap anggota memahami dan mengikuti tujuan organisasi. Dan ketiga yaitu membangun tim yang efektif, yaitu untuk meningkatkan kolaborasi antar tim melalui komunikasi yang baik. Kemudian ada meningkatkan motivasi untuk memberi kesempatan bagi anggota organisasi untuk berpartisipasi dan memberikan masukan. Nah, jadi kita memberikan dalam komunikasi ini kita saling berkomunikasi untuk tanya jawab, itu memberikan masukan ataupun saran-saran dari yang lain. Oke, nah dalam kendali dan komunikasi ini dapat hambatan, yaitu pada komunikasi yaitu tantangannya, contohnya yaitu dengan berbagai alat komunikasi yang terus berkembang, tidak semua anggota tim itu bisa menggunakan teknologi yang baru yang bisa menghambat penyebaran informasi. Nah, solusinya yaitu untuk memberikan pelatihan panduan singkat untuk setiap alat komunikasi yang digunakan. Pilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan tim dan tetap pertahankan cara komunikasi sederhana seperti email atau rapat jika lebih efektif. Oke, selanjutnya contoh studi kasusnya yaitu pada contohnya PT Inovasi Digital, yaitu adalah perusahaan teknologi yang sedang mengembangkan aplikasi manajemen waktu. Tim yang terlibat terdiri dari divisi R&D, pemasaran dan teknologi dengan tujuan untuk meluncurkan produk dan waktu yang ketat. Dengan adanya keterbatasan waktu, penting bagi perusahaan untuk memastikan kendali dan komunikasi yang efektif. Sehingga komunikasi ini sangat penting karena kita akan
untuk tahu apa yang dibahas atau gimana. Kemudian di sini contoh studi kasusnya itu komunikasi yang tidak efektif, tantangan tim dari RRD tidak berkoordinasi dengan pemasaran menyebabkan kesalahpahaman tentang fitur untuk promosi. Kemudian langkah mengadakan pertemuan tim mingguan antar divisi untuk berbagi informasi dan membuat ringkasan yang dibagikan kepada semua tim. Jadi untuk notulensi, yaitu untuk agar semua tim dapat mengetahuinya. Nah, hambatan dalam penggunaan alat komunikasi juga tuh. Penentangan anggota tim kesulitan menggunakan berbagai alat komunikasi mengakibatkan kehilangan informasi. Nah, kan semuanya tidak bisa menggunakan ada alat komunikasi yang terbaru semisalnya. Jadi langkahnya itu yang kita ambil yaitu menyederhanakan alat komunikasi menjadi salah satu atau dua platform yang menyediakan semua anggota tim dapat menggunakan dengan baik. Oke, selanjutnya kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini yaitu kendali dan komunikasi adalah dua aspek manajemen yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan organisasi. Kendali berfungsi sebagai alat pemantauan, sementara komunikasi menjaga aliran informasi dengan menggabungkan keduanya. Kemudian organisasi dapat memastikan bahwa semua elemen berjalan dengan selaras. Oke, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.